Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita yang berikutnya di part kedua tentang sensor dan aktuator pada sistem injeksi sepeda motor. Jangan lupa di subscribe. Ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang apa itu sensor. Oke, kita jelaskan dulu sensor, pengertian dari sensor, fungsinya ya. Ini sensor adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi atau membaca suatu kondisi perubahan fisik, tekanan, temperatur, aliran, kecepatan, dan lainnya. Itu dinamakan sensor ya. Kemudian salah satu contoh atau mungkin beberapa contoh dari sensor antara lain ya, ada sensor tekanan udara atau MAP, kemudian sensor temperatur air pendingin atau CTS atau WTS, dan lain-lainnya. Oke, kita ada sensor dan kemudian dilanjutkan ke berikutnya, yaitu aktuator. Aktuator adalah ya, ini suatu perangkat yang digunakan untuk merubah energi listrik atau tekanan menjadi pergerakan mekanik atau tekanan maupun elektromagnetik. Jadi aktuatornya adalah suatu perangkat yang nanti sebagai outputnya dari sistem ya, ini. Kalau sensor tadi sebagai pendeteksinya, sebagai inputnya, kalau aktuator sebagai outputnya. Oke, salah satu contoh aktuator adalah ada injektor, kemudian ada pompa bahan bakar injeksi atau pompa bensin injeksinya. Itu salah satu bentuk dari aktuator dan lain-lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang sensor apa saja yang ada pada sistem injeksi sepeda motor. Oke, kita lihat ada satu MAP sensor atau manifold absolute pressure sensor ini. Kemudian yang kedua ada IAT. IAT adalah intake air temperatur sensor atau untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Kemudian ada EOT, engine oil temperature sensor, atau mendeteksi panasnya atau temperatur oli pada mesin. Kemudian ada CTS atau cooling temperature sensor, atau bisa dikatakan juga WTS atau water temperature sensor. Kemudian ada TP sensor atau throttle position sensor ya, untuk mendeteksi pembukaan tabung gas, nanti kita bahas. Kemudian ada CKP atau crankshaft position sensor ya. Ini ada yang ketujuh, yaitu O2 sensor atau oxygen sensor. Kemudian ada BAS atau bank angle sensor. Oke, dari ke-8 sensor ini yang sering dipakai pada sistem sepeda motor injeksi secara umumnya. Mungkin kalau ada yang lainnya, kelengkapan lainnya, mungkin itu produk-produk tertentu saja. Ini yang umum, secara umum. Oke, kita lanjutkan, kita bahas ke masing-masing dari definisi sensor tersebut ini. Oke, kita mulai aja. Untuk yang pertama, MAP sensor atau manifold absolute pressure sensor. Di sini fungsinya untuk mendeteksi atau membaca tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Mendeteksi atau membaca tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Karena MAP sensor di sini adalah nanti posisinya adalah di sini, ada saluran lubang di sini, nanti ada perbedaan tekanan udara yang masuk dari intake sini, kemudian dideteksi oleh MAP sensor sini. Nah, di MAP sensor inilah yang nantilah akan ditentukan juga seberapa banyak atau seberapa besar jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan ke dalam intake manifold. Jadi ini salah satu faktor penentunya. MAP sensor ini termasuk komponen fatal atau vital, dimana jika MAP sensor ini tidak bekerja atau rusak, maka penginjeksiannya nanti tidak normal atau abnormal, tapi mesin masih bisa hidup gitu. Tapi seolah berbet abnormal. Oke, kita lanjut ke
sensor berikutnya yang kedua yaitu IAT sensor. IAT sensor atau intake air temperatur sensor, yaitu berfungsi untuk mendeteksi membaca temperatur udara yang masuk ke intake manifold. Ini penting sekali bahwa di IAT di sini bagian dari komponen yang mendeteksi dari intake manifold ya temperaturnya, dimana nanti akan bisa membandingkan atau membedakan posisi temperatur udara pada saat di kondisi dingin ataupun panas. Salah satu kiatnya nanti adalah berkaitan dengan jumlah bahan bakar juga yang akan diinjeksikan. Jika kondisinya panas, nanti juga akan dikurangi jumlah bahan bakarnya. Apabila kondisinya dingin, tempatnya dingin ya, maka jumlah bahan bakarnya ditambah untuk memudahkan saat start atau mesin hidup. Ini adalah fungsi salah satu dari IAT sensor ya. Kita lanjut ke EOT sensor. EOT sensor atau engine oil temperature sensor ini digunakan untuk mendeteksi apa? Nah, ini jelas namanya engine oil, berarti mendeteksi temperatur oli mesin. EOT ini seperti halnya ini contoh sensornya seperti ini bentuknya, nanti dipasang di blok mesin. Kemudian EOT sensor ini digunakan untuk pada sistem injeksi sepeda motor yang menggunakan pendingin udara. Jadi EOT sensor ini salah satu untuk mendeteksi bahwa temperatur mesin seberapa panasnya ini nanti akan mempengaruhi dari kinerja sistem injeksi untuk penambahan jumlah bahan bakar atau terutama nih pada saat kondisi start awal ya, start awal yaitu pada sistem fast idle atau untuk menciptakan putaran tinggi di saat temperatur masih dingin ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai temperatur kerja mesin segera tercapai. Nah, itu dari EOT sensor. Jadi kadang-kala ada mesin injeksi, motor injeksi pada saat start pertama mesin kondisi dingin, tiba-tiba RPM-nya naik tinggi di atas 1500, kemudian setelah tercapai temperaturnya kerja mesinnya maka akan turun lagi ke kondisi stasioner kembali ya. Itu adalah salah satu fungsi dari EOT sensor. Oke, kita lanjut ke sensor berikutnya yaitu sensor ya cooling temperature sensor atau CTS. Nah, CTS ini berfungsi untuk mendeteksi atau membaca perubahan temperatur air pendingin ya, air pendingin. Nah, berarti pada mesin injeksi yang sudah menggunakan kontrol pendinginnya di sini menggunakan air ya, atau pendingin coolant ya. Nah, ini maka CTS ini digunakan pada sepeda motor dengan pendingin air atau coolant ya. Ini salah satu contoh pemasangan dari CTS-nya di area pendingin airnya. Ini sensornya seperti ini juga. Nah, ini wujudnya. Nah, ini dari CTS. Jadi untuk mendeteksi temperatur air pendingin ya. Jadi ini yang sudah menggunakan radiator ya, ini menggunakan CTS. Ini motor-motor injeksi yang sudah menggunakan radiator menggunakan CTS. Oke, kita lanjut ke berikutnya sensornya, yaitu ada TP sensor atau throttle position sensor, yaitu berfungsi untuk mendeteksi atau membaca posisi pembukaan katup gas atau throttle-nya. Nah, CTS di sini TP sensor ya, di sini adalah posisinya di sini, ini terhubung dengan gasnya di sini, ini terhubung posisinya. Ini throttle positionnya. Nah, ini untuk ada knobnya yang terhubung seperti potensio gitu ya, untuk mengatur berupa perubahan tahanannya atau resistensinya. Itu baca dari pembukaan dari throttle sini yang akan digunakan sebagai input ke ECM-nya, sehingga nanti akan menentukan berapa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Nah, ini TP sensor. TP sensor termasuk juga komponen
fatal tapi tidak mematikan mesin, karena kalau ada kerusakan pada TP biasanya hanya kondisi mesin yang putarannya tidak stabil, kemudian seolah-olah berbet gitu ya, tidak sesuai dengan kondisinya, karena bisa jadi TP sensornya rusak. Gitu. Oke, kita lanjut ke sensor berikutnya, yaitu CKP sensor. CKP sensor atau disebut juga dengan crankshaft position sensor. Ya, ini untuk mendeteksi atau membaca posisi poros engkol crankshaft atau poros engkol yang dimanfaatkan untuk menentukan saat pengapian, putaran mesin, atau saat penginjeksian. Nah, ini ditentukan oleh CKP, di mana CKP ini adalah komponen yang paling sangat-sangat vital. Artinya apabila ada kerusakan atau kemudian mati di CKP sensornya, maka jelas otomatis sistem tidak bekerja atau mati, maka mesin tidak akan bisa dihidupkan. Maka CKP sensor ini adalah suatu komponen yang sangat-sangat fatal ya. Jadi untuk menentukan saat pengapian ya ataupun penginjeksian, di situ bisa ditentukan dengan CKP. Maka di situ apabila terjadi kerusakan pada CKP sensor, maka sistemnya tidak akan bekerja. Nah, ini Pak, mesin akan mati total. Nah, di situ artinya tidak bisa dihidupkan, di start ya, injeksinya tidak akan bekerja, pengapian tidak akan bekerja. Itu ataupun apalagi sensor putarannya, nah ini mesin tidak akan terbaca. Nah, oke, ini adalah CKP sensor sebagai komponen yang sangat-sangat vital. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu O2 sensor atau oksigen sensor. Oksigen sensor atau berfungsi untuk mendeteksi membaca emisi gas buang pada exhaust manifold atau knalpot ya. Ini bentuk oksigen sensornya seperti ini, kemudian cara pemasangannya di sini di exhaust, bisa di saluran buang, atau bisa juga ada yang dipasang di area knalpot itu ya. Nah, ini O2 sensor itu fungsinya untuk mendeteksi emisi gas buang. Jelas di sini emisi gas buang karena orientasinya nanti adalah dengan ramah lingkungan, injeksi, maka kandungan kadar emisi gas buangnya itu harus memenuhi syarat. Nah, sehingga disinilah O2 sensor yang menentukan. Dari efek pembakaran atau proses pembakaran yang tidak sempurna itu akan menjadikan emisi gas buang juga berubah menjadi kurang sesuai dengan standar. Untuk itu O2 sensor inilah yang akan berperan untuk mendeteksi emisi gas buang yang akan dijadikan sebagai input atau sebagai data yang dimasukkan ke ECM. Dengan kondisi emisi gas buang yang tidak sesuai standar tadi dibaca oleh O2 sensor, maka akan sebagai data ke ECM, sehingga ECM akan memerintahkan untuk mengeset saat pengapiannya. Nah, karena kunci dari pembakaran sempurna itu adalah, yang utama adalah saat pengapian juga itu menentukan. Jadi kalau titik pengapiannya itu tidak sesuai, terlalu awal atau terlalu mundur, maka otomatis emisi yang dibuang, emisi pembakarannya juga kan tidak sempurna. Juga tenaganya, apalagi tenaganya otomatis akan menjadi kurang bagus. Nah, sehingga di ECM akan menginput data dari O2 sensor ini untuk emisi gas buangnya, untuk ngeset ini apa, saat pengapiannya, timingnya, dibuat maju atau mundur sesuai dengan kebutuhannya nanti. Oke, sehingga pembakaran menjadi sempurna. Itu dua dari fungsi dari O2 sensor atau oksigen sensor. Kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk ke bank angle sensor atau BAS ya. Di sini fungsinya adalah untuk membaca tingkat kemiringan motor saat berkendara. Nah, BAS ini dipasang pada motor tipe-tipe tertentu, tidak semua motor dilengkapi dengan BAS ya. BAS ini dipasang untuk sebagai fitur pengaman, di mana sebagai sensor jika terjadi kemiringan atau motor roboh, maka sistem pada injeksi akan dimatikan, termasuk di situ ada sistem bahan bakar, pengapian juga dimatikan. Tujuannya apa? Nah, di sini sebagai safety pengaman apabila motor roboh dan apabila terjadi benturan sehingga terjadi kebocoran pada sistem bahan bakar dan pengapiannya itu mungkin masih hidup, itu
bisa terjadi kebakaran. Nah, dimana kalau dipasang dengan bus sensor pada sistem injeksi ini, pada motor yang dipasang pada motor tipe tertentu yang dipasang dengan bus ini, maka akan menghindari tersebut. Apabila terjadi motor roboh, maka otomatis sistem-sistem yang vital termasuk bahan bakar dan pengapian akan dimatikan oleh ECM. Oke, lebih jelasnya tentang bus sensor, ya, bus atau Bang Angel sensor. Maka kita lihat di sini apa itu tentang Bang Angel sensor yang diletakkan, ya, ini posisinya diletakkan pada posisi di posisi tengah kendaraan ya nanti. Nah, di mana di sini nanti apabila terjadi kemiringan kendaraan melebihi dari 55 derajat kemiringannya ini, atau dianggap sudah motornya ini roboh, maka secara otomatis Bang Angel sensor ini akan baik roboh kanan kiri ya ini, dari ya paling enggak kemiringan lebih dari 60 derajat, otomatis sistem akan dimatikan oleh ECM-nya. Jadi Bang Angel sensor ini memasukkan data, ya, memberikan input data ke ECM. Kemudian ECM-nya ini akan mematikan sistem satu injektor atau sistem bahan bakarnya ini dimatikan, kemudian fuel pump-nya juga dimatikan, dan ignition systemnya juga dimatikan. Jadi inilah keunggulan dari kendaraan yang dilengkapi dengan bus sensor. Jadi kendaraan itu semakin banyak sensornya, otomatis akan semakin safe, aman, kemudian otomatis harganya juga akan nilainya tinggi lebih. Maka untuk sistem injeksi ini fleksibel sekali dari pabrikan, mau setting sensornya seberapa banyak yang dipasang itu tergantung dari pasarnya, sehingga harga jualnya bisa mencapai yang ditargetkan gitu. Oke, ini ada beberapa sensor yang telah kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.